kerusakannya gimana nih? Boleh nggak spill nih tingkat kerusakannya? Jangan-jangan numpuk di service center. Ini bisa harganya sampai terjangkau. Ini apakah karena ini produksi Indonesia atau gimana nih? Sekarang balik lagi smartphone lagi nih. Boleh spill nggak? Roadmap ke depannya tuh gimana sih? Jumpa lagi di Ribu TV. Ya, sekarang sesuai dengan permintaan kalian kan, kalian udah minta ya berkali-kali, tolong dong diajak Advan-nya ngobrol. Nah, kita bawa nih Advan ke sini nih. Tim Advan sudah ke sini, sudah siap untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kami ya. Seperti ya nantilah ada pertanyaan netizen kita sudah siapkan juga ya. Dan ada beberapa pertanyaan yang mungkin agak menggelitik ya. Kalian pasti mau tahu ya, ada apa yang terjadi dalam Advan gitu, apa yang baru di Advan gitu kan. Karena yang menarik dari Advan itu sekarang akhir-akhir ini, jujur aja nih, aku juga bingung ya. Dulu kan terkenal produknya cuma fokus ke harga. Sekarang kok udah beda gitu kan. Udah kayak naik kelas gitu. Laptop berdatangan, tapi biasanya kalau kita laptop datang, kok kayak gini gitu. Kalau dulu ya. Kalau sekarang, wow. Bisa pakai beginian ya. Wow, bisa pakai harga segini bisa dapat prosesor yang kenceng ya gitu ya. Dan semakin kesini semakin banyak produk-produknya juga ajaib-ajaib sebetulnya. Sampai kadang-kadang kita gak percaya sendiri gitu. Nah jadi untuk pertanyaan pertama ya, apa yang terjadi sih di Advan ini sebetulnya? Apa yang terjadi? Kok kayaknya berapa ya 2-3 tahun terakhir ini ya? Perubahannya lumayan drastis sebetulnya. Ini kita udah ditemenin sama 2 teman saya dari Advan nih, ada Pak Andi, ada Pak Aiden di sini. Nah, mungkin bisa dibantu siapa yang mau menjawab nih. Apa yang terjadi sama Advan ini terakhir-akhir ini? Oke, mungkin saya dulu ya. Nah, boleh. Ya. Pertama thank you Kang Deddy atas terpilih menjadi Gubernur Sawangan. Salah ya. Thank you telah mengundang kami Advan untuk bisa sama-sama kita sharing gitu dalam acara podcast Jagat Review. Jadi mungkin kenapa bisa kelihatan cukup menggila gitu ya. Karena memang dalam 2-3 tahun ini kita telah mengeluarkan beberapa produk dan kita ini sedang membangun satu ekosistem melalui produk yang bisa terhubung tanpa batas. Sebentar, ekosistem ya? Menyebutnya adalah seamless computing. Gitu. Oke. Dan dari situlah kita berusaha untuk bisa menghadirkan tentunya beberapa produk yang kualitasnya kita boleh bilang itu pasti bisa compete gitu ya dengan beberapa produk-produk yang ada saat ini. Oke. Karena saat ini memang untuk bisa menciptakan atau menghasilkan sebuah produk dengan otak ataupun prosesor yang baik itu sangat memungkinkan sekali gitu ya. Mungkin dibandingkan dengan beberapa tahun lalu, mungkin sebelum zamannya pandemi, di mana gap ya ataupun harga juga cukup terlalu tinggi gitu ya. Tapi saat ini itu memungkinkan sekali untuk kita bisa memberikan satu produk yang berkualitas. Berarti rebutan prosesor dulu ya? Sudah pasti. Kalau dulu gitu rebutan prosesor gitu ya. Dulu rebutan prosesor, harganya juga pasti beda gitu kan. Saya cuma ngebayang nih kemungkinan kuantitinya kurang nih, jadi harganya langsung lonjak mungkin kalau zaman dulu. Kalau sekarang mungkin udah beda ya, beda perlakuan. Dan ya kelihatan sih, memang kelihatan banget, emang ajaib-ajaib lah produk-produknya gitu. Speknya tinggi, harganya merakyat kalau saya bilang. Gitu. Tapi gini deh, mungkin di antara teman-teman masih ada yang kurang yakin atau kurang kenal sama Advan. Jadi kayaknya enaknya sih sebelum kita lanjut lagi, kita tarik mundur dulu nih. Advan tuh sebetulnya berdirinya tahun berapa sih? Sejak kapan berdirinya gitu? Dan bisa sampai seperti sekarang bertahan berapa puluh tahun itu kok bisa gitu? 25 tahun ya kita. 25 tahun. Wow, dari sudah 26 tahun mungkin 26 sekarang. ya. Masuk tahun ini udah 26 tahun. Tahun berapa sih? Tahun 99, 98. Dari 99. Dari 99. 99. Jadi dulu ya memang dari awal kita bermain di komputer kan, bermain di monitor dulu. Oke. Kan? Terus kita akhirnya membuat pabrik di Semarang ya kan, kita merakit tahun 2007 berapa ya 2007 lah kita Sekitar baru 2007, masuk di laptop ya waktu itu kita baru main di laptop tuh dulu monitor, aksesoris, TV kita main awal-awal baru masuk di
laptop. Nah, akhirnya di tahun 2010 ya, Pak. Ya 2010 kita baru main di tablet. Yang masuk dimana tablet itu respon masyarakat Indonesia cukup baik sekali untuk pada saat itu mau banyak nyari ya. Sampai kita number 1 di Asia Pasifik waktu itu ya Pak Andi ya. Asia Terus Pasifik. Iya, Asia Pasifik number 1 untuk penjualannya ya kan. Terus dan baru selama kita 3-4 tahun berturut-turut tuh ya. tahun berturut-turut kita nomor 1 di Asia Pasifik. Lalu kita masuk ke smartphone waktu itu. Iya. Smartphone. Banyak modelnya lah ya kan dari. Iya. Saya ingat sekali dari zaman masih Android Froyo waktu itu. Oh iya betul, frozen yogurt. Ada yang tahu nggak frozen yogurt apaan? Jelly Bean apalah seterusnya kan. Itu udah lama sekali. Akhirnya sekarang Android kan number ya sekarang ya. Capek ya Pak ngitung ini soalnya nyari namanya lagi bingung gitu. Ini namanya apa lagi? Code name-nya apa lagi? Udahlah nomor aja udah. Nomor sekarang udah masuk di 15 ya sekarang ya. Ya terus akhirnya ya kita tahu lah ya brand dari dari mana-mana gitu. Kayaknya di handphone itu, di smartphone itu udah sangat crowded sekali, sudah banyak sekali brand. Akhirnya kita fokus ke laptop lagi Mas. Itu waktu dulu saya ingat tuh Nvidia aja mundur. Nvidia kan dulu bikin prosesor buat smartphone, tapi dia bilang ini terlalu ramai di sini. Dia mundur akhirnya. Segede Nvidia aja gitu ya. Jadi wajar sih kalau terus berpikir ulang gitu ya. Itu sebetulnya kapok atau mundur sementara? Ya mundur sebentar. Oh gitu. Yang pasti kan kita harus bisa mempelajari lah Mas Det ya. Mempelajari kebutuhan masyarakat Indonesia, terutama kita pelajari sedikit-sedikit demi sedikit. Oh ternyata nih kita tahu nih di generasi milenial, Gen Z sampai mungkin next Alpha mungkin nanti mereka udah nggak worry sama harga kayaknya. Oh, udah mulai nggak terlalu worry sama harga. Iya. Ya, dulu memang Indonesia tuh price sensitif. Betul. Saya masih ingat dulu tuh dibilangin Indonesia itu kalau mau nyiapin barang buat Indonesia ada 3 hal yang paling penting. Harga. Kalau sekarang udah enggak ya. Sekarang udah enggak. Udah beda. Harga. Jadi kita berpikir ya udah kita keluarin spek terbaik aja gitu. Menggunakan prosesor terbaik saat ini gitu kan. Prosesor terkini. Ya itulah makanya kita keluar dari laptop, tablet. Ya udah mulai beralih nih kita menggunakan prosesor yang terbaik lah Mas Det gitu. Iya sih kelihatan sih. Kalau di laptop berasa banget. Enggak, saya nggak akan minta pakai misalnya yang Core Ultra 9 gitu, enggak sampai segitu juga gitu. Itu juga saya tahu lah penjualannya nggak gitu gede juga. Bukan itu yang dibutuhkan Indonesia, atau paling tidak dibutuhkan oleh kebanyakan orang Indonesia, bukan yang itu. Yang dibuat sama Advan ini justru yang dibutuhkan banyak orang Indonesia. Itu yang paling banyak. Targetnya tetap Indonesia berarti ya masih ya? Masih Indonesia. Tapi tadi kan bilang ada laptop, tablet, handphone. Terus kemana ada apa lagi yang baru-baru ya? Wah, banyak sekali. Wearables ya, wearables. Ini untuk menciptakan ekosistem tadi itu kan. Betul. Jadi ada apa aja tadi? Ada smartwatch ya kemarin ya udah ya. Smartwatch kan udah Mas di review tuh, dua yang on post, on move ya kan, itu yang seri yang high-nya kita. Terus ada TWS Eclipse Open Earbud yang Mas dibilang salah harga. Itu salah harga. Salah harga itu. Udah salah harga pakai diskon lagi. Heran saya. Tapi kualitasnya mantap. Pedagang jangan ini ya. Jangan terus dinaikin, udah bener tuh harganya segitu, udah bener. Buat Advan yang salah harganya. Terus ada apa lagi? Terus kita ada power bank juga. Power bank juga ada ya. Jadi untuk network sendiri kita juga keluarin ada MiFi kan Mas Dedi pernah review CPE kita ada yang saat ini kita ada juga bundling dengan beberapa operator gitu kan. Terus ada juga untuk smart home kita sudah masuk di IP Cam Mas Dedi. Oh, IP Cam udah mulai masuk. Iya, kita ada 2 seri yaitu ID3 dan OD3 itu indoor dan outdoor. Udah IP rating nih, udah outdoor nih. Juga jadi lengkap tuh Mas untuk membuat ekosistem semakin lengkap ya. Smart life finish computing ya kan. Betul. Berarti tinggal yang mesti ditungguin ini ya, ada tokonya di mall. Nah, jadi displaynya kelihatan nih. Toko di mall kita udah ada 2 Mas. Udah ada 2, satu di Ambassador, satu di BEC. Oh, di BEC Bandung. Oh, oke. Itu udah ada 2 official store. Skip berarti ya. Udah ada ya. Kapan-kapan main dong kalau boleh. Berarti ketahuan nih jarang lihat sosmednya Advan nih.
Iya sih, bener juga ya. Kita kan update terus di Dan situ. jarang main ke sana memang. Jarang main ke mall yang situ. Sejak Iya, ke iya, iya. arah-arah Sawangan sini. Jarang main ke sana. Gubernur Sawangan. Gubernur Sawangan. Kita orang pedalaman soalnya. Iya. Iya, jadi semakin banyak produk-produknya terus mau dibuat jadi sebuah ekosistem gitu ya. Iya. Udah mantap banget ya. Tapi sebentar. Kalau yang saya lihat tadi kan tablet kayak sukses banget ya. Iya. Tapi bener nggak sih kalau yang terakhir-akhir ini itu laptopnya sukses banget? Bener nggak? Betul banget. Betul dong. Betul ya. Iya, Kerasa banget soalnya. Rasa. Betul. Jadi kalau boleh cerita sedikit ya, tadi mungkin menyambung dari Pak Aiden sampaikan. Jadi bahwa historinya Advan itu kan dari awal sekali memang kita mainnya tuh ada di netbook. Jadi kalau ingat ya. Iya. Itu tahunnya komputer netbook. yang Itu tahunnya cuman netbook. ukuran 10 inch, 10 inch. gitu ya. Harus. Syaratnya kan begitu, 10 sampai 11 inci, harus di bawah 12 inci syaratnya Dan dulu netbook. tuh Ya. warnanya apa? Pink dulu ya. Iya, Pink, ada yang putih. pink. Terkenal dengan warna pink waktu itu. Itu masih Iya, Intel iya. Atom. Ya itu pasangannya netbook itu kan harus Atom. Betul. Harus Atom 2 sampai 4 giga. Iya, betul. Betul, dan saat itu memang kita tuh memiliki satu channel ataupun networking untuk di market ya. Jadi teman-teman di distributor, toko gitu ya, itu cukup luas. Dan memang ada masanya juga kan ketika komputer sama-sama harganya turun ke bawah. Iya, gitu. betul. Dan itu Betul. akhirnya membuat satu bisnis yang juga tidak bisa dibilang menarik gitu ya untuk brand seperti Advan ya. Karena hampir semua tiba-tiba masuk di harga yang sama. Ya, Ya, saya ingat waktu itu sekitar harga itu turun sampai 2 jutaan untuk netbook. Gitu ya. Dan kenapa kok sekarang bisa Advan kembali gitu ya? Dan kenapa juga Kembalinya kayak dendam gitu loh. ya, karena kita otomatis karena kita memang sudah punya channel gitu. Iya. Kita punya- Sudah tahu lah mesti ngapain, Benar, ngirim betul. kemana udah tahu. Benar, Iya, gitu iya, ya. iya. Jadi Iya. secara distribusi channel itu kita juga cukup sudah intinya siap lah. Ya, Gitu. itu buat yang nggak paham ya, kalau nggak punya distribusi channel yang bagus di negara manapun, apalagi kalau negaranya besar, itu masalahnya luar biasa besar. Betul. Jangan main asal punya barang bisa masuk ke sini, lu kira bisa langsung jualan, nggak bisa. Betul banget itu. Gitu. Jadi udah ada punya dasar distribusi, sistem distribusi ya, Betul. jaringan distribusi yang udah bagus Betul. gitu kan. Betul. Jadi kemarin begitu laptop kurang bagus jalannya, Kita pindah tablet, switching ke ya kan? tablet Tablet kita besar switching gitu. ke smartphone. Iya, dari tablet, smartphone. Tapi tablet jalan terus sih sebetulnya ya. Jalan terus. Itu jalan terus kalau tablet ya. Kita udah dapat pasarnya lah gitu. Jadi Udah nemu memang pasarnya. cukup kuat di tablet Advan. Itu jangankan brand lokal, brand luar juga mempertanyakan itu. betul. Itu brand luar juga bolak-balik nanya, kok bisa sih? Nggak tahu, tanya sendiri. Betul banget. Ya. Dan saat ini memang Advan dari laptopnya sendiri, kalau boleh disampaikan gitu ya, bahwa kita tuh memang secara penjualan itu boleh dibilang kita memang udah mungkin peringkat 1 ya, gitu ya. Ini untuk di Baik mana di nih? online. Oh, Jadi kita di Tokopedia kita ada mendapatkan Jawara, Jawara brand lokal untuk kategori itu nomor laptop, 1 se-Indonesia. Terus kalau di Shopee pun ketika ada double date gitu ya, Iya. at least secara brand lokal gitu ya, brand Indonesia kita tetap nomor 1. Ya. Oke. Secara penjualan. Secara penjualan ya, secara Nah, penjualan. ini memang membuktikan bahwa dari sisi sekali lagi ya, saya percaya begini, bangun brand penting gitu ya, Ya. tetapi apapun itu produknya juga harus bagus. Ya, betul. Jadi kalau produknya itu saat ini Advan bisa nomor 1 ya, jadi otomatis ini membuktikan bahwa secara kualitas Advan adalah memang sekarang meningkat gitu. Jadi Iya. saya mau koreksi sedikit tadi ya, Ya, betul. harga merakyat itu saya kurang setuju gitu ya, karena itu mungkin dulu banget ya Advan seperti itu gitu ya. Oke. Tapi saat ini kita nggak bisa bicara merakyat begitu, karena memang dari ya, Pak Rudi itu visinya cukup besar bahwa Kan Pak Aiden. sebenarnya Baru iya. bahwa teknologi itu memang harus bisa dimiliki oleh semua orang. Jadi bukan hanya untuk orang-orang kaya saja. Gitu Itu ya. saya Tetapi masih ingat banget dia cerita jadi juga itu gitu.
visi yang menurut saya sangat besar sekali dan sangat mulia, Sangat gitu mulia ya. sekali. Tetapi nggak ada hubungan sama harga. Oh, oke. Jadi bisa dimilikin bukan berarti harga murah, gitu ya. Berarti harus worth it ya. Iya. Betul dong. Itu yang paling penting ya. Betul. Bukan masalah harganya berapa, Betul. tapi worth Worth it. it. Kalau dia ada worth it, mau harganya 12 juta juga rasanya murah. Ya. Nah gitu, mau 15 juta juga rasanya murah. Betul. Karena ini worth it, sesuai Worth it. dengan apa yang dibayarkan kan Betul. gitu. Itu yang dicari ya sebetulnya ya. Ya. Betul. Emang orang Indonesia miskin-miskin? Enggak, lihat di mall sono. Marketnya. Kalau jalan-jalan hari Minggu di Jakarta, tiba-tiba ada mobil yang tingginya cuman, aduh, lo nyelipin duit koin juga susah kali di bawah tuh. Betul. Ada aja gitu. Tapi kan poinnya adalah mau bikin semua masyarakat Indonesia tuh bisa dapat produk yang berkualitas. Kan intinya di situ kan. Betul. Dapat yang berkualitas. Ya mau nggak mau pasti harus ada yang harganya terjangkau pasti gitu. Tapi agak serem sih harga terjangkaunya bisa kayak begitu. Ini yang beginian nih, yang awan-awannya nih, waduh. Menyusahkan brand lain bahkan ini. Bahkan bisa menyusahkan brand internasional sebenarnya. Ya, tapi ya oke lah, itu saya suka banget sih. Emang dulu sempat ngobrol sama Pak Rudi juga, dia ngomong hal yang sama juga gitu kan. Dan semakin kesini semakin terasa bahwa itu terbukti. Itu yang bikin banyak orang bilang, diajak ngobrol dong Advan, pengen tahu nih sebetulnya ada apa dengan Advan kayak gitu. Nah itu jadi udah tahu ya kenapa Advan bisa kayak begitu gitu. Bukan karena mau jual harga murah, tapi supaya kalian bisa beli. Nah beda nih, Betul. beda urusan nih, beda urusan gitu. Tapi by the way, ini banyak yang nanya nih, banyak yang nanya nih. Kalau tadi banyak yang bisa beli, terus worth it gitu ya. Tapi banyak yang nanya, kerusakannya gimana nih? Boleh nggak spill nih tingkat kerusakannya? Jangan-jangan numpuk di service center. Oh. Silakan Pak Dan. Kita lihat review review dari para pengguna Advan ini banyak sekali yang mengupload di YouTube terutama Mas Den. Iya. Saya lihat pemakaian 1 tahun, contohnya AI Gen ini kan ada, dia cukup puas gitu selama 1 tahun nggak ada kendala apapun di laptopnya seperti itu. Jadi ini membuktikan bahwa produk-produk Advan semua ya kualitasnya memang bagus gitu. Oke ya. Nah, tapi kalau lewat dari 2 tahun kalian nggak bersihin kipasnya terus kalian protes, jangan ya, itu salah kalian sendiri. Ya. Ya kan? Kadang-kadang orang tidak bisa membedakan soalnya gitu kan. Mana yang salah dia, mana yang salah dari bawaan gitu. Betul. Dengan penumpukan debu bukan salahnya Advan. Mungkin kan ada juga ya yang saya lihat ada konten dia rusak dibawa ke servis luar gitu yang umum. Ya di situ juga di konten dijelaskan bahwa memang cara pemakaiannya yang over. Jadi misalnya Plus gitu, dipakai game 24 jam mungkin dipakai nggak pernah dibersihin. Mungkin gitu kan. Ini kan semua balik lagi ke cara penggunaan. Itu nggak ada yang pernah bilang work plus buat gaming kan, namanya work. Iya. Cuman ada plusnya, gaming tipis-tipis lah. Ya, gaming tipis-tipis, bukan terus-terusan. Maksudnya ya cara pemakaiannya kita mesti perhatikan, mesti dirawat juga kan. Semua produk ya pasti lebih awet gitu. Correct me if I'm wrong, kalau nggak salah sebuah laptop itu udah dibilang bagus untuk 1 SKU itu sekitar 10.000 unit ya, itu dibilang bagus kalau nggak salah ya kan, itu dibilang bagus itu 10.000 unit. Tapi kan bicara total keseluruhan ya, jadi kalau SKU-nya ada banyak ya tinggal kaliin aja. Saya sih nggak tahu ya, Advan sebetulnya 1 SKU-nya bisa 10.000 atau bisa 50.000, nggak tahu juga gitu. Bisa dicek. Bisa dicek. Tapi seingat saya kalau di bawah 10.000 harganya nggak masuk di akal. Ya saya ingat begitu. Gitu. Masih berlaku ya sampai sekarang ya. Kurang lebih lah ya. More or less seperti itu gitu. Biasanya kalau dibahas ya karena harus ada jumlah tertentu yang diproduksi, kalau nggak nanti ketinggian initial cost-nya ketinggian gitu kan. Mau tahu juga ya, ini bisa harganya sampai terjangkau ini apakah karena ini produksi Indonesia atau gimana nih? Coba Pak Eden. Kata siapa sih terjangkau Mas Dit? Kan terjangkau, saya tidak bilang murah. Ya satu yang mungkin ya Pak Adi ya, kita produksi lokal gitu kan. Ya ada ini ya. Ya ada TKDN yang ini. TKDN juga ya. Pasti ada standar TKDN yang harus kita penuhin. Iya. Kemudian memang kalau kita lihat kan harga-harga prosesor sekarang memang kompetisi. Kompetitif juga ya. Sehingga bisa memungkinkan kita untuk bisa
bisa lebih bersaing lagi jadinya. Menghadirkan satu produk berkualitas dengan tadi harganya masih bisa terjangkau sih ya, masih tidak dimahal-mahalkan. Iya. Oh, nggak usah dilebih-lebihkan gitu harganya ya. Gitu. Oke. Itu laptop. Tapi kan ini siklusnya Advan kan lucu nih ya. Kayak persisten gitu. Mulai dari komputer terus laptop gitu. Laptopnya pasarnya lagi sulit. Oke, tablet gitu. Tablet terus tablet jalan terus, ada smartphone. Ada smartphone, terus smartphone persaingannya udah mulai gak masuk di akal. Mundur dulu smartphone-nya, balik lagi laptop lagi gitu kan. Tablet jalan terus, kalau saya lihat sih tablet jalan terus gitu ya. Terus laptop. balik lagi laptop lagi. Sekarang balik lagi smartphone lagi nih. Betul. Keren ya. Jadi ini bukan sebuah perusahaan yang mundur karena mau ya udah nyerah gitu. Kayak nggak pernah nyerah deh, kayaknya bertapa dulu ya kemarin ya. Apa gimana sih? Bertapa enggak lah. Kita selalu lihat pasar gitu ya, dan kondisi yang ada ini, Kang Dedi. Gitu ya. Jadi kalau dilihat sekarang kita kemarin sebutnya adalah kita bukan kembali gitu ya, tetapi kita mulai yang baru. Mulai yang baru, oke. Jadi untuk produk smartphone ini kita memulai hal yang baru. Artinya apa gitu ya? Artinya adalah bahwa secara konsep dari produknya sendiri gitu ya, kita coba lihat dan analisa dulu secara produk gitu ya, ini kita mau tujukan positioningnya kemana seperti itu. Dan ini memang kita ada lakukan trial sebetulnya ada game konsol ya. Yang harganya waktu itu mahal sekali, 9 juta sampai 10 juta ya. Dan itu laku. Ya, memang kita nggak masuk dalam jumlah quantity yang besar, tetapi itu laku. Ya, memang ada pasarnya lah. Itu ribut. Itu rame kalau itu. Betul. Rame itu kemarin. Mas Dedi ini juga. Itu ngetes juga kemarin. Review juga. Itu rame gitu. Betul. Nah, terus juga kita lihat dari data. Nih, kan masuk di industri smartphone sekarang kita harus hati-hati. Kita nggak bisa asal ini ada smartphone, kita udah pokoknya gede-gedean spek gitu ya. Sepertinya masuk ke konsep itu nggak bisa gitu. Jadi maka kita perlu lihat. Sekarang kan gini ya, dari zaman dulu orang masih candy bar smartphone, rame smartphone masuk gitu ya. Sekarang dalam posisi mereka ataupun konsumen ini sudah punya smartphone yang udah punya. Mereka mungkin cukup kuat lah gitu ya. Andai kata suruh ganti ngapain? Gitu. Nah, satu-satunya celah gitu ya yang membuat orang bisa switching adalah pemain game. Oke. Ya, karena pemain game ini mereka butuh sesuatu yang update. Oke. Iya. Dan itu memang ada di prosesor update-nya gitu ya. Karena ada banyak game baru gitu ya, membutuhkan satu prosesor yang baru. Jadi disinilah kita ngelihat ada celah ini. Jadi kenapa kita masuk ke game? Ya. Plus dengan begitu banyak data yang memperkuat kenapa kita mesti masuk ke gaming ya. Seperti pemain game terbesar di Asia Tenggara memang ada di Indonesia. Dan itu base-nya di mobile. Di dunia kita nomor 4 gitu ya. Dan 86% menggunakan mobile gitu ya, main gamenya gitu. Meskipun gamenya mungkin gak berat lah, anggap aja casual game seperti itu. Jadi tapi tetap ini pemain-pemain game terbesar. Sebentar, ini ingat ya tadi ngomongnya pemain game. Ini nggak ngobrol soal e-sports player loh. Nah, beda. Bukan e-sports player, itu gamer itu ya, e-sports player. Ini pemain game. Betul. Yang jumlahnya banyak sekali. Sangat jadi banyak. Main casual game sangat banyak sekali. Casual game banyak. Kalau yang main buat kompetisi itu nggak banyak. Tapi kalau main buat ngisi having waktu. Fun ya, ngisi waktu itu yang banyak. Gitu. Mau di terminal kayak mau dalam kereta kayak mau di bandara itu pasti ada banyak orang yang ngeliatin handphonenya nunduk gitu. Bener. Terserah mau itu pakai jas apa pakai celana pendek ada aja gitu. Betul. Dan itulah memang kan mereka pada akhirnya ketika kenapa saya harus beli smartphone baru gitu. Jadi pemain-pemain inilah. Salah satunya adalah karena kebutuhan untuk itu. Iya, kalau bukan buat gaming mungkin nggak nyampe butuh segitu gitu ya. Nah ini sekarang ada mainnya di SoC. Kalau SoC prosesor juga ujung-ujungnya ya. Tapi keluar sekali pertama langsung gebrak gitu. Langsung gebrak. Kaget saya. Kayaknya ya dihitung bareng sama Advan kalau saya nggak salah.
yang pakai chipset yang serupa untuk harga di bawah 2 juta itu cuma ada 2. Benar. Cuma ada 2. Betul. Yang lain ada, jangan komplain dulu kalian ya. Yang lain tuh ada yang di bawah 2 juta, tapi awalnya nggak 2 juta. Bener. Itu udah potong harga, beda urusan itu beda. Betul. Ini startnya aja bukan 1,999 ya, di bawah itu bahkan gitu. Dan udah bisa ngasih chip yang lumayan kenceng. Betul. Nah, ini kemarin sih kaget. Betul. Pas dikasih tahu tuh lagi di Taiwan kan, kita lagi ngetes lagi di Taiwan tuh. Betul. Tanya, harganya berapa? Hah? Saya bilang, hah? Serius? Nggak salah, kepalanya bukan 2 tuh. Langsung kaget masih gitu. Lah ternyata niat sekali nih mau nyerang ke arah situ gitu. Iya, karena marketnya ada. Karena marketnya ada. Betul. Dan fokus ke gaming ini karena memang melihat bahwa orang-orang yang butuh untuk main game itu Betul. banyak ternyata. Betul. Oh, oke. Ini lumayan ini ya, lumayan Insight spesifik ya. Ya. Lumayan spesifik nih. Nah, oke. Kalau buat handphone gitu ya, tadi kan laptop nih. Kalau handphone ini gimana? Apa ada standar tertentu? Soalnya banyak yang nanya nih, daya tahannya gimana nih si HP ini nih, gitu kan? Kalau laptop sudahlah, kalian sudah membuktikan, sudah terbukti. Itu saya dulu bilang ada yang tahun pertama keluar pertama kali pakai Ryzen gitu kan, terus saya bilang, ada yang nanya, ini tahan lama nggak? Ya tungguin aja kalau nggak percaya gitu kan. Nah, setelah 2 tahun 3 tahun Masih tahan, kan, ya? masih tahan kan ternyata kan. Tuh, masih bisa gitu. Nah, pertanyaan sama nih sekarang ke handphone, apakah akan pakai filosofi yang sama gitu? Pasti Mas Ded, Pasti sama juga ya. Kita mikirin tetap di kualitas nomor 1 lah saat ini. Kan. Kita menciptakan produk kan selalu jangka panjang kan, jangan sampai orang ciptain produk rusak ya, ini image brandnya juga akan menjadi jelek. Betul. Jadi kita pikirin itu juga. Jadi pasti kualitasnya sangat baik sekali Mas Ded. Itu ya, yang pernah bilang waktu itu sama kalian juga, yang namanya perusahaan itu tidak ada yang mau menipu kalian. Betul. Karena kalau nggak bisa 25 tahun ya. Yes. Betul. Iya kan? Nggak bisa 25 tahun. Kalau intensinya udah mau nipu, itu nggak bisa panjang umurnya. Yes. Betul banget. Nggak bisa panjang umurnya. Ya 2-3 tahun lah kasih lah, itu udah beruntung gitu kan. Betul banget. Tapi untuk mencapai 20 tahun di tahun 99 ya, berarti 25-26 tahun. 26 tahun. 26 tahun. Di tahun ini ya. Di tahun ini masuk 26 tahun. Ya tahu nggak sih? Advan tuh berdiri pada saat gue mulai nge-review. Wah, Pas banget ya kalau gitu ya. Tahun 99. Tapi waktu itu mungkin belum review TV ya. Majalah itu masih belum ada di apa itu pakai kamera, kalau bisa muka nggak kelihatan kalau itu masih majalah pada saat itu. Jadi nggak mungkin ada satu perusahaan gitu ya yang mau menipu kalian gitu. Tidak ada intensi itu. Jadi Kan kalau dalam sebuah device kan semua sama aja ya Mas Ded. Ada layar, benar kan? Terus ada motherboard, baterai, terus ada CPU-nya lah yang paling penting kan. Prosesornya. Ya itu kan semua sama lah ibaratnya kan Mas Ded. Ya kan CPU kita pakai MediaTek kan. Yang lain juga brand-brand lain kan sama kan MediaTek. Juga naik kelas sekarang. Naik kelas ya kan. Ibaratnya pasti ya kualitas kita sama lah. Ibaratnya kita kasih yang terbaik gitu. Yang terbaik ya. Yang pasti kan saat ini kan masih pre-order ya. Ya kan itu juga sudah terjual. Cukup banyak ya. Cukup banyak Cukup banyak sekali. ya dalam pre-order ini ya. Pre-order ini cukup banyak. Itu kemarin juga video lumayan rame. Lumayan rame kemarin kan, pada kaget. Serius nih gitu. Ya kalau gue sih ngeliatnya, nah gitu dong. Jangan yang brand luar terus. Ada dong brand Indonesianya gitu. Local pride. Iya, local pride. Ya kali kan nanti ada yang begini-begini lagi gitu kan. Iya. Suka nih yang kayak begini, tiba-tiba ada ornamen Indonesia Ada konsep, banget gitu. Ada konsepnya, ada konsep Indonesia dibawa. Kulturnya kita kan luar biasa sebetulnya. Selupin masukin dikit-dikit gitu, asik sih, asik. Ya itu bagian dari implementasi konsep brand Advan yang baru. Kan kita ada brand positioning made to inspire kan, jadi diciptakan untuk bisa menginspirasi orang. Untuk bisa menginspirasi. Setuju jadi, sih. ke produk ini yang Advan Heritage gitu Iya. Gitu. Ada mungkin nanti handphone bisa heritage juga mungkin. Bisa dong. Bisa ya. Bisa banget. Edisi khusus heritage. Ya, bisa aja gitu. 17 Agustus mungkin. Kita kan di laptop juga ada kerjasama sama Darbot, kan? Iya, sama Darbot Indonesia. Terus ada juga dengan Hasbro kita di laptop gitu. Iya. Ya nggak
gak kecil kemungkinan kita bisa lakukan di smartphone kan nextnya. Iya, kenapa enggak gitu Iya, kan? kenapa enggak, So, itu, gitu. apalagi itu yang dipakai hari-hari. Ada Iya. yang beda sedikit gitu loh. Apa tuh gitu kan? Gitu. Yang terpenting sih kita sekarang fokusnya itu adalah berpikir device yang baik itu pasti ditanamkan prosesor yang baik, Mas Ded. Itu yang paling penting Yang paling sekarang penting ya. sekarang. Itu yang paling ya, penting. Jadi Ingat ya. makanya di setiap produk kita mau di laptop, tablet, smartphone kita berikan prosesor terbaik saat ini sih. Oke. Itu bukan yang berlebihan tapi ya, bukan yang berlebihan. Jangan yang berlebihan juga. Bikin pusing lah. Nanti kalian protes juga kalau berlebihan gitu kan. Gitu. By the way, ini fokusnya akan lebih gaming terus atau gaming di harga yang segini terus yang dikejar? Apa mau nanti melebar terus sampai ke rentang harga yang di atasnya juga? Pasti kita akan tetap akan melebar. Mau bikin full range juga ya? Kalau dari sisi positioning, ya tentunya kita akan fokus ke game. Ya, Ke game, karena tadi oke. ada beberapa alasan yang jadi landasan kita. Iya. Mengenai nanti apakah akan ada produk yang lebih premium untuk main game, tentunya ada gitu ya. Kita Oke. bisa nanti tinggal Tunggu ya. Oh, bicara software untuk game. Tadi kan juga ada konsol gaming udah pernah gitu kan. ya. Tablet mau dibikin gaming juga nggak nih? Kan sudah ada, Mas Ded. Udah ada ya, betul juga ya. Dulu, V8. Bener juga ya, udah ada juga ya. VX Lite. Apakah itu mau diarahkan bener-bener gaming banget gitu? Ya, Sananya. pasti nextnya kita akan coba mengarahkan. Kenapa sih mesti gaming sih, Mas Ded? Karena gaming itu sekarang itu menjadi benchmark. Ya kan, udah bisa menjalankan game berat, udah pasti menjalankan yang lain biasanya jalan gitu, lancar ya, gitu biasanya kan. begitu ya. Makanya ya. kita sekarang fokus ke gaming ya karena alasannya itu juga. Oke. Cuma titip aja nih kalau misalnya di handphone nih, handphone atau di tablet software update ya. Boleh ya? Software update bener kan ya? Bener ya? Software update lah, boleh lah. 1-2 tahun Masih lah. dalam gitu pengembangan, ya. Mas Masih dalam Ded. pengembangan ya. Masih dalam pengembangan. Yang ingin ngide aja ngide. Software update. Itu Iya. itu Bisa sudah aja nih dalam nendangnya. sudah dalam konsep kita. Penting soalnya Iya, itu. penting. Ya, penting juga. Paham. Walaupun sebetulnya yang lucu adalah kalau nggak salah sekarang itu yang paling banyak adalah Android 13 dan 12. Sehingga saya sih segitu. Bukan 14, bahkan sebelum 14 itu yang paling banyak device-nya. Jadi harusnya software juga nggak akan ada masalah dengan tua-tua gitu ya. Tapi kan kalau kita punya yang lebih baru kan lebih asik. Gitu aja sih sebetulnya. Bukan berarti jadi no compatible juga sih. Masih jalan-jalan aja, baik-baik aja gitu. Oke. Oke deh. Bisa spill nggak? Ini tadi kan udah kita bicara soal si handphonenya, filosofi di handphonenya, bagaimana tadi ceritanya Advan dari zaman dahulu seperti apa gitu kan. Kalau kita bicara ke depannya nih, tadi kan bicara soal ekosistem, ya. Boleh spill nggak? Roadmap ke depannya tuh gimana sih? Boleh nggak sih ada yang bisa di spill? Bisa aja sih ya. Iya. Boleh. Kalau nggak tahu roadmap ke depan, ke depannya mau ada apa aja gitu. Nyolong-nyolong terus pertanyaannya nih. Aduh. Boleh dong, dikit-dikit. Biar orang tuh ada excitementnya gitu loh. Ada apa lagi di Advan ke depannya nih? Ntar laptopnya itu lagi, jangan dong. Gitu. Dalam tahun ini sih kita ada beberapa laptop lagi keluar. Oke, kan. iya. Tapi ya masih rahasia kan. Oke. Terus aksesoris juga dari smartwatch mungkin ada beberapa tipe lagi cukup Masih banyak. mau nambah smartwatch lagi. Nambah lagi Mas Ded. Karena smartwatch Advan sekarang ini cukup kencang Mas Ded. Iya. Oh iya, Kencang itu sekali termasuk penjualan. yang kencang ya? Kencang Betul. penjualannya loh. Iya, desainnya keren sih. Oke, ya. Oke, berarti ada lagi. Ada lagi. Oke, Terus iya. TWS Eclipse kan Mas Ded udah ada Ya. Ya. review kan. Ya. Nah, itu kan belum kompatibel dengan aplikasi kan, tapi yang nextnya kita akan kompatibelin dengan aplikasi. Oh, jadi akan dikasih aplikasi. Betul, namanya Original Sound sehingga dia bisa atur equalizernya, bisa apa namanya tuh Iya, setting segala macam setting kayak gitu lah, bisa mode gaming atau Modenya enggak segala macam, seperti ya, itu. ya, Bisa ya. atur lah ibaratnya. Yang kemarin aja udah cukup sih sebetulnya. Masih mau ditambahin lagi Tambahin kemampuannya. lagi Mas Oke. Ded dengan harga yang sama ya. Oh. Ingat harganya sama katanya. Harganya sama. Pusing gua.
saat ini, tapi kalau nanti berubah pikiran. Jangan gitu dong. Tergantung inflasi aja, turun inflasi boleh gitu. Terus Smartphone ada ya? Smartphone ada ya? Smartphone mungkin ya kita Tahun ini? lagi kita akan keluarin Siap. yang baru. Yang ini aja belum delivery, mau ada lagi, sudah mau ada lagi. Oke, siap. Tahun ini mau ada lagi smartphone. Terus Oke. satu tablet juga ada keluar Tablet lagi. ya. Satu aja nih tabletnya nih. Satu aja nih. Satu Tabletnya aja. banyak yang nyariin juga loh Advan tuh. Kayak jawaranya Advan tuh kan jawaranya tablet banget ya. Betul. Jadi nyebutin tablet Advan tuh bukan satu hal yang susah buat ditangkap sama iya, penonton betul, gitu. betul. Ya, terus ada power bank juga sih, ada Power bank ada sekitar, lagi, oke. lima varian power bank sekali. Ini 5 varian warna. Bukan. Oh bukan. Tipe. 5 tipe. Bisa untuk charge ini ya Iya, laptop ya. charger ada yang bisa buat buat charge charger laptop, betul. Oke. Terus ada yang MagSafe ya, yang Oh, yang wireless bisa MagSafe. charging, Ya, itu ya, juga ya, ada. ya. Yang Oke. model biasa juga ada. Jadi buat melengkapi ekosistem kita semakin lengkap lah, Mas Ded. Oke, ada lagi? Belum. Mobil nggak mobil? Motor nggak? Kali kan mau masuk juga kan motor, mobil segala gitu. Sepeda listrik nggak? Belum ya. Fokus dulu ya. Fokus dulu. Iya beneran gitu. Mendingan fokus dulu aja gitu. Biar nggak kesebar-sebar kemana-mana fokusnya. Tapi udah oke lah kalau kita ngeliat sih sejauh ini Advan udah asik, produk-produknya udah asik dan sering banget ngagetin. Dari yang TWS kemarin tuh juga ngagetin sih. Saya mau dipanggil lagi di sini dipanggil. Sini dong. Kenapa? Dengerin, gue salah denger apa enggak gitu. Dengerin. Ini harga berapa? Gue tantangin ini harga berapa? Gue nggak tahu apa yang gue pasang. Main pasang aja kan track gitu. Bagus. Kan open ya. Yes. Untuk open ini bagus sih. Harga berapa sih? 700, 800. Ini Advan. Ya ampun saya bilang. Ini berantem dong gue bilang kalau gini caranya nih. Harga segini. Luar biasa ya. Ekosistem kayaknya dilengkapin terus ya. Berarti ada handphone ini termasuk salah satu penguat ekosistem ini soalnya kan. Betul. Ini kayak lemnya ekosistem itu biasanya HP ya. Iya. Biasanya HP jadi lem dari seluruh ekosistem gini. Oke, berarti kita akan melihat Advan ke depannya datang dengan ekosistem lengkap gitu. Dan ini mungkin tahun ini tahun pertama selengkap ini, ya kan ya? Betul. Ya kan? Betul. Dan ke depannya semoga ini akan evolve jadi lebih bagus lagi. Yes. Tapi sebelum saya nutup, ini pertanyaan terakhir nih. Kayak biasanya, waduh ini hanya nih pertanyaan biasanya nih. Nggak ada, di situ nggak ada. Kenapa garansinya kayak ketinggalan ya? Aduh, nembak lagi. Kenapa garansi kok kayaknya ketinggalan gitu? Zaman sekarang yang dicari garansi akibat kelalaian pengguna, ADP lah biasanya orang nyebutnya ADP, Accidental Damage Protection gitu. Belum kelihatan nih dari Advan. Kenapa ya? Saat ini sih kita lagi mengarah ke sana sih Mas Ded. Oke. Akan ada. Tahun depan. Enggak, ya kita percepat mungkin di tahun ini. Saat ini sih sebenarnya ya kita Juli kali ya. Juli. 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 Untuk ADP sendiri sih memang kita belum include ya, masih Belum disertakan. belum Iya. disertakan, tapi user bisa tambah sebenarnya. Untuk yang sekarang bisa nambah. Jadi Oke. kita kan di offline juga ada promotor kita kan yang jual, dia menawarkan untuk mau tambah nggak untuk ADP-nya, untuk ada gitu untuk ya. kerusakan, untuk kehilangan, pencurian itu tuh ada sebenarnya. Oh, ini Sudah dari ada setahun. Advan sendiri berarti memang Iya, ada. Oh. cuman masih belum include Belum include. Di-include di lah. penjualan. Ya ini Tiga- lagi proses lah kita ke arah sana. Oke. Untuk produk yang baru belum include. Ya. Kalau yang lama memang udah karena udah lama ya. Jadi Produk yang lama yang belum include gitu. Yang baru mau di-include. Sedang. Sedang dipertimbangkan. Coba kalau dari kalian mendingan disertakan atau dipisah. Tulis di kolom komentar aja. Biar dibaca sama Advannya langsung. Soalnya ternyata sudah ada, cuma belum disertakan dalam pembelian gitu kan. Iya. Sertain aja lah. Kalau saya nggak tahu deh. Kalau kalian tulis di kolom komentar aja lah. Boleh. Sebagai masukan. Iya biar jadi masukan, masukan. ya kan. Soalnya saya lihat apa yang terjadi di Advan beberapa tahun terakhir ini adalah efek dari menerima masukan. Yes. Betul. Ini saya lihat banget sih, kelihatan banget. Soalnya loh kok ikutnya begini banget. Ini bukan arah mainstream yang asal jual barang murah doang. Enggak. Kenapa mesti ambil resiko jual barang kayak begini gitu kan? Ini sudah mulai ada resikonya soalnya kan. Pokoknya setiap
setelah Mas review itu saya selalu baca komen, Mas. Baca komen ya? Iya. Oke. Baca komen, jadi semua masukan Advan itu saya coba tangkap gitu. Bener kan? Komentar aja tapi jangan kasar komentarnya. Kalau kasar di skip sama dia nih, nyebelin gitu kan. Minta aja nggak apa-apa ya, minta sih nggak apa-apa gitu ya. Nggak usah di apa ya, nggak usah sampai kata-kata itulah, kata-kata kasar nggak perlu lah gitu. Diminta aja. Local pride. Mau ini dong, bisa iya. Ya bantu kasih masukan. Benar. Nah, zaman sekarang tuh ngasih masukan tuh tidak perlu berisik gitu, tidak perlu ribut-ribut gitu, tidak perlu pakai surat membaca gitu sebenarnya. Ke zaman dulu banget surat membaca. Tapi bisa tulis di kolom komentar, kasihlah kritik yang membangun. Mau dong ini, mau dong kalau bisa begini gitu ya. Jangan bilang mau dong ini barang 6 juta harganya jadi 2 juta, keterlaluan kalian. Jangan gitu juga. Oke, kalau gitu terima kasih banyak sudah mencerahkan apa yang terjadi sekarang. Thank you. Sudah terbuka, bahkan ini mungkin yang paling terbuka selama ini kalau ditanyain sampai keluar itu roadmap tadi di spill banyak banget yang di spill sampai lumayan detail gitu. Jadi semoga kalian bisa dengerin juga dan bantu juga teman-teman kita dari Advan ini. Oke, kalau gitu sampai jumpa lagi. See ya. Thank you. Thank you.